Sebagai salah satu area pilot project program REACH melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat atau MTBSM, Kabupaten Jayawijaya memiliki karakteristik geografis dan keunikan tatanan sosial budaya yang memiliki tantangan tersendiri dari berbagai aspek. Dataran lembah yang dikelilingi oleh medan pegunungan tinggi yang pada beberapa titik masih sulit ditembus, serta pola kehidupan tradisional yang masih mendominasi keseharian masyarakat, merupakan contoh kecil dari berbagai tantangan yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan MTBSM dengan efektif di wilayah ini. Pada saat intervensi MTBSM dimulai, Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 12 distrik dan untuk pelayanan kesehatan memiliki 12 puskesmas, pustu, dan polindes yang juga ditunjang dengan adanya posyandu dan pos obat desa. Walaupun sarana dan prasarana kesehatan mulai banyak dibangun, hal ini kurang diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, dan balita di tengah masyarakat. Selain itu, jauhnya jarak kampung-kampung di pegunungan dari fasilitas layanan kesehatan dan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang berada di tempat menyebabkan bayi balita yang sakit seringkali terlambat untuk ditolong. Kondisi ini terasa memprihatinkan, mengingat sejumlah penyakit masih dan semakin menjadi ancaman serius bagi kesehatan bahkan kehidupan bayi dan balita di daerah ini. Berbagai penyakit yang mengancam tersebut diantaranya pneumonia, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dan diare. Tingginya tingkat ISPA sampai saat ini terkait dengan pola kehidupan masyarakat yang mayoritas tinggal di Honai dengan karakteristik bangunan berupa ruangan yang tertutup rapat tanpa jendela, sehingga kurang aliran udara dan minim cahaya. Bayi dan balita setiap hari menghirup asap kayu bakar yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Kondisi ini diperburuk ketika laju perubahan membawa semakin banyak jenis sampah seperti plastik dan lainnya yang saat ini seringkali juga turut dibakar di dalam Honai dan menimbulkan asap yang lebih berbahaya. Tidak jarang, orang tua atau pengasuh anak juga berkontribusi menimbulkan lingkungan yang kurang sehat dengan merokok di sekitar bayi dan balita. Sementara, diare disebabkan karena berkurangnya kualitas kesehatan lingkungan, berkurangnya sumber air bersih di tempat tinggal, dan minimnya perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan, buang air besar pada tempatnya, memasak air sebelum diminum, dan berbagai perilaku lainnya. Derasnya laju perubahan, kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta keterbatasan layanan kesehatan bagi masyarakat mengakibatkan semakin banyak bayi dan balita rentan jatuh sakit, bahkan akhirnya menemui kematian. Pada sisi lain, seiring dengan masuknya para misionaris pada awal keterbukaan isolasi daerah Jayawijaya, sejumlah anggota masyarakat telah dilatih untuk menjadi kader kesehatan yang melayani orang-orang sakit dan tidak terjangkau tenaga kesehatan. Hal ini berdampak pada kenyataan bahwa sebagian kader kesehatan di Jayawijaya, selain membantu pelaksanaan posyandu dalam melakukan penimbangan,
pengukuran tinggi badan dan pencatatan, juga sudah melakukan pengobatan. Situasi ini perlu mendapat perhatian khusus, karena saat kader kesehatan dapat memberikan pengobatan, harus diikuti dengan pengawasan dan bimbingan yang ketat dari tenaga kesehatan, supaya kualitas pengobatan dapat terjamin dan tidak membahayakan keselamatan pasien. Seluruh keadaan tersebut menjadi dasar pemikiran bahwa manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat atau MTBSM merupakan program yang sangat relevan dalam memberdayakan pihak-pihak dan komponen yang terkait untuk memastikan keadilan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang berkualitas bagi bayi dan balita di tengah masyarakat. MTBSM dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan kader sebagai lini terdepan yang berada di tengah masyarakat kampung dengan pendampingan dari puskesmas dan dinas kesehatan. Diharapkan strategi ini dapat menjangkau bayi balita yang sakit di daerah-daerah yang sulit dan tidak tersedia tenaga kesehatan. Pada kuartal ketiga tahun 2010, program MTBSM mulai dijalankan di Kabupaten Jayawijaya dengan berbagai tahapannya. Implementasi diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Dinas Kesehatan Jayawijaya dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia atau WVI dan UNICEF untuk menyepakati sejumlah konsep kerjasama. Tahapan penting berikutnya adalah proses pengembangan modul bagi kader MTBSM yang berlangsung pada September 2010 sampai Agustus 2011. Modul ini menjadi dasar dari seluruh pelatihan kader yang dilakukan dan juga menjadi pegangan pokok bagi kader dalam pelayanan kepada bayi dan balita di kampungnya. Berdasarkan pada paradigma komunikasi perubahan perilaku, penyusunan modul dimulai dengan proses asesmen dan belajar bersama masyarakat di kampung-kampung. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan materi-materi yang kontekstual berdasarkan data-data yang valid, sehingga pada akhirnya modul yang disusun dapat digunakan dengan efektif. Masyarakat mama balita, mereka datang, mereka berbagi cerita pengalaman mereka tentang perawatan bayi baru lahir, termasuk juga pada saat mereka hamil dan persalinan. Informasi sangat berguna sekali ya untuk nanti kita mengembangkan media-media komunikasi, dan juga kita uji cobakan buku bergambar untuk kader, untuk mereka bisa melakukan promosi dan juga melakukan pengobatan sederhana ya untuk balita dan juga bayi yang sedang sakit ya. Program REACH ini sangat bagus yang bisa kita lakukan. Satu hal yang terbagus bahwa semua strategi kita mulai dari satu pencarian data dengan satu survei yang bagus ya, dan diukur dengan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan ini sudah cukup bagus. Jadi bukan secara makro lagi, tetapi memang sudah terperinci. Dengan menggunakan modul yang telah dikembangkan, pelatihan bagi 39 kader MTBSM dari 15 kampung intervensi dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan Maret 2012. Pelatihan dibagi menjadi beberapa gelombang agar interaksi antara fasilitator dan peserta dapat lebih intensif, sehingga hasil pelatihan pun semakin optimal.
untuk memastikan agar kader memperoleh pengetahuan, menguasai keterampilan, dan memiliki sikap positif dalam melaksanakan MTBSM, proses kapasitasi bagi setiap kader dilakukan melalui 2 tahapan pelatihan, praktik magang di puskesmas wilayah, dan penyegaran materi secara reguler yang dilakukan oleh para fasilitator. Pada tahap pertama, setiap kader mendapatkan sejumlah materi pelatihan, antara lain pengetahuan tentang penyakit, mengenal tanda bahaya pada bayi dan balita, mengenal batuk dan menghitung nafas, pengaturan logistik obat, serta pencatatan dan pelaporan penggunaannya, sampai dengan cara merujuk kasus bahaya maupun kasus yang di luar kewenangannya. Pada pelatihan lanjutan, setiap kader diberi pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta kewenangan terbatas untuk dapat memberi pengobatan pada bayi dan balita yang sakit demam, diare, dan batuk. Seluruh tahapan pelatihan difasilitasi oleh fasilitator dari Dinas Kesehatan serta didampingi oleh WVI dan supervisor dari puskesmas di wilayah-wilayah intervensi. Kiranya kader-kader yang kami latih ini dapat sebagai perpanjangan tangan kami, karena kami tenaga di Jayawijaya, tenaga kesehatan sangat kurang sekali, sehingga keberadaan kader di desa masing-masing bisa meneruskan apa yang telah kami berikan di pelatihan saat ini. Dari Dinas Kesehatan diberi kesempatan untuk kami pelatihan di sini. Kami mendapatkan bekal atau pelajaran yang cukup tambah dan mendalami. Setelah kami dapat materi atau bekal dari sini, kami terus ke lapangan. Kami siap melaksanakan tugas. Selain kapasitasi bagi kader untuk melakukan tindakan kuratif, program REACH juga mengkapasitasi kader agar mampu melakukan promosi kesehatan bagi keluarga bayi dan balita, terutama dalam hal perawatan bayi baru lahir serta pemberian makanan bergizi untuk anak atau PMBA. Promosi PMBA ini sangat penting agar kualitas kesehatan pada bayi dan balita meningkat, sehingga mengurangi resiko kesakitan pada kelompok tersebut. Peningkatan kemampuan kader untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita tidak serta-merta dapat meningkatkan jumlah penanganan kasus bila orang tua atau pengasuh tidak tergerak untuk membawa bayi balita mereka yang sakit ke kader. Hal ini coba diakomodir dengan merangkul tokoh agama di daerah-daerah intervensi agar mereka menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat, khususnya di antara pengasuh bayi balita untuk membawa anaknya yang sakit ke kader, dan juga agar pengasuh melakukan perilaku yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan bayi balita dalam kehidupan keseharian. Berbagai lapisan masyarakat mengakui bahwa seluruh proses intervensi dan kapasitasi yang dilakukan terhadap para kader dirasa sangat bermanfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kader di kampung-kampung. Dalam rentang waktu implementasi program REACH mulai Oktober 2011 hingga Juni 2012,
para kader MTBSM berhasil menangani total 623 kasus demam, batuk, dan diare pada bayi dan balita di 15 kampung intervensi. Selama ini bagaimana pelayanan kader di sini? Kalau menurut Mama Doli sendiri? Sudah baik. Sudah baik. Ya. Mama punya anak ini sudah berapa kali dilayani sama kader? Dari umur 0 sampai 2 tahun lebih ini sahabat. Bawa ke kader. Ya. Sakit apa saja yang dibawa ke kader? Sakit panas tinggi, batuk, mencret. Terus kalau ini dikasih pengobatan sama kader, anak sembuh. Iya. Berarti pelayanan kader bagaimana? Kualitas pelayanan mereka? Baik. Sudah baik. Iya. Mama senang tidak kalau ada kader di sini? Senang. Senang dengan adanya kader? Senang. Karena saya punya anak sembuh. Bisa sembuh ya? Ada 4 desa dan kader masing-masing ada. Jadi kami sebagai tokoh agama, jadi kami biasa selalu diumumkan itu harus ini masyarakat atau anggota gereja. Jadi kita selalu diumumkan. Jadi harus itu kalau sakit pergi sama mereka supaya anak-anak kami itu bisa diselamatkan. Sejumlah apresiasi dan harapan pun muncul dari berbagai pihak terkait dengan seluruh tahapan dan pencapaian program REACH yang telah berlangsung. Semoga apresiasi dan harapan yang dinyatakan kemudian dapat menjadi dorongan untuk seluruh pihak terkait agar dapat melanjutkan dan bahkan mereplikasi seluruh program REACH di waktu mendatang. Dari WVI bisa melatih kami sebagai kader MTBSM, maka bisa mengurangi angka kematian bayi dan balita dan sakit mencret, batuk, panas, ya sakit-sakit ini kami sebagai kader bisa mengobati. Pengharapan kami juga di pemerintah Pemda, semangat kerja kader pemerintah Pemda atau di dinas kesehatan, semangat kerja kader itu adakan pelatihan 3 bulan sekali supaya pelayanan ini berjalan dengan bagus, macam kita tidak lupa-lupa macam berobati bayi dan balita seperti itu. Dari dinas kesehatan kami minta lagi 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa turun di desa-desa atau di mana ada posyandu. Kami dari Puskesmas Wolo hari ini kami berada di Desa Iriliga mengadakan pemantauan MTBS Manajemen Terpadu Balita Sakit yang dipandu juga dari WVI langsung. Kami sangat berterima kasih karena dari WVI memfasilitasi, mendukung kami, membantu kami dalam mengevaluasi MTBS untuk kader-kader dengan program MTBS yang dilakukan oleh WVI ini, dengan membantu kader, melatih kader sehingga bisa langsung ke pelosok-pelosok karena mereka yang sering ketemu dengan pasien-pasien di sini. Karena kami sadar sendiri dari Puskesmas tidak bisa menjangkau kalau setiap hari kami bolak-balik di sini, dan kami juga minta bantuan, harapkan juga dengan dari Dinas Kesehatan sama WVI juga sponsor kami yang paling utama supaya bisa dapat membantu lagi kami di sini. Mungkin kita bisa melanjutkan bukan saja di 5 fokus dari REACH ini, tapi kalau bisa dilanjutkan ke 7 puskesmas yang lain, sehingga pelayanan yang kita harapkan khususnya di desa mengenai masalah anak-anak ini bisa merata, itu harapannya. Apresiasi dan pujian tentunya yang sebesar-besarnya untuk kerjasama antara WVI, Dinas Kesehatan Kabupaten Wijaya dan juga UNICEF dalam mengembangkan satu model pendekatan pelayanan kesehatan anak berbasis masyarakat
yang memang diupayakan mencapai daerah-daerah yang terpencil. Hasil yang kita bisa mulai lihat ini merupakan betul-betul suatu modal yang penting untuk mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan anak, sekaligus juga meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan anak yang esensial. Tapi melihat proses pelatihan, penyusunan modul, evaluasi dan finalisasi, ternyata justru di luar dugaan. Teman-teman kader ternyata mampu untuk dilatih menjadi orang yang paling dekat dengan keluarga, yang paling dekat untuk menyentuh anak sehingga dapat ikut menanggulangi atau mencegah bahkan mengobati balita sakit. Ya, yang saya harapkan juga di sini bahwa program RITS ini kan cuman 2 tahun ya, begitu, dan maunya saya periode ini bertambah sehingga kita bisa melihat apakah mana yang perlu kita perbaiki. Kalaupun ini memang bagus dan ini hanya untuk beberapa distrik saja yang kita coba, blueprint atau model yang dipergunakan ini kita akan adopsi, ambil dengan satu evaluasi yang ketat dan benar, maka model dan tipe ini kita akan pergunakan untuk distrik lain atau puskesmas lain, dan ke depan mungkin model ini bisa dipergunakan di Pegunungan Tengah karena pola budayanya, manusianya, perilakunya hampir sama. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada UNICEF. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada WVI yang luar biasa bekerja, mendidik kader-kader pos-pos Yandu, dan dengan semangat mereka bisa kerja dan bisa mengatasi persoalan dengan baik. Oleh karena itu harapan saya, kalau WVI bisa dengan UNICEF bisa melakukan itu, pemerintah pasti mampu untuk kita bisa melakukan itu. Mari, pada kesempatan ini saya ajak kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk melakukan panggilan pelayanan ini. Pada akhirnya kita bersama dapat meyakini bahwa keberlanjutan program akan menciptakan suatu kondisi berkurangnya angka kesakitan serta berkurangnya kematian bayi dan balita di Jayawijaya demi masa depan yang baik untuk anak-anak kita dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Suatu kondisi yang tentu saja selaras dengan moto daerah Jayawijaya, Yogotak Hubuluk, Motok Hanorogo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oh yeah.